kan. Karena saya merasa kesal dan jengkel ketika suami nambah lagi tato. Kenapa sih bapak saya teh sesuka itu gitu ke minuman keras? Tapi saya coba-coba. Terus kayak tato, saudara-saudara saya kan ada yang bertato, terus saya nyobain. Jadi saya tuh nggak mau nurut orang tua, Ustaz, karena mereka berpisah. Padahal baru saya sadari sekarang itu tuh jalan yang terbaik. Soalnya dulu itu pikirannya tuh kayak gini, daripada disakitin orang lebih baik sakitin aja sama diri sendiri gitu, suka pikir kayak gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Ustadz Eri Abdul Rahim. Insya Allah ya, di dalam acara diskusi putar arah, diskusi seputar aktivitas dan ruqyah. Kali ini spesial, alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan satu komunitas. Nama komunitasnya Hijrah Care, dan ada spesialisasi program dari teman-teman Hijrah Care ini, yaitu program hapus tato ya. Alhamdulillah di sini sudah ada beberapa perwakilan dari pengurus komunitas Hijrah Care. Dan nanti kita sesuai tema dari podcast ini ya, kita akan sedikit berbincang-bincang untuk urusan spiritual dan urusan-urusan yang memang ada singgungannya dengan bab ruqyah ya teman-teman, insya Allah ya. Jadi nanti kita akan berbincang dengan teteh-teteh solehah ini, insya Allah ya. Baik ya, nanti kita coba mengupas karena tadi ya sebelum acara ini kita tadi ada proses meruqyah dari beberapa teman-teman di komunitas Hijrah Care ini, dan teteh-teteh yang ada di depan ini sebagian juga ada yang bereaksi. Nah, nanti kita akan kupas tuntas mengenai kenapa kok bisa sampai ada reaksi-reaksi tersebut. Baik, Teh, gimana pada sehat kabarnya? Alhamdulillah ya. Lebih baik. Baik-baik ya. Jadi komunitas Hijrah Care ini tadi ya, si diferensiasi programnya itu adalah hapus tato. Mohon maaf nih, memang pernah punya history ada tato gitu. Saya nih Pak. Semuanya. Ya, ada histori tato. Oke. Dan kemarin dengan teman-teman Hijrah Care itu memutuskan untuk ikhtiar dihapus. Iya, betul. Niatnya apa Teh? Sebelum bertato nih. Enggak. Ya, saya ingin lebih baik lagi aja menjalankan ibadah. Terus saya ingin lebih baik lagi aja untuk menjalankan ibadah lebih afdal gitu kan. Karena apa kata dia, saya pernah dengar sih kalau sholat dan doa kita nggak diterima gitu selama kita masih ada bertato gitu kan. Saya pernah dengar seperti itu. Jadi itu rasa ketakutan saya untuk segera menghapus dari tato. Kalau Teteh mungkin boleh didekatkan si Ya ingin kembali ke fitrahnya aja, malu sama Allah nanti kalau pas kembali ada gambarnya kan, pas lahir kan bersih kok, pas pulang jadi kotor gitu loh. Ya, Teteh. Kalau saya mah awalnya awal pertama pengen dihapusnya mah malu sama anak. Karena kan alhamdulillah sudah punya anak, dan anak tuh coret-coret kan di badan. Terus sama saya dilarang, jangan, itu tuh nggak boleh, masa badannya bagus dicoret-coret. Terus dia ngebalikin gitu, itu mama ada tulisannya di badan kayak gitu. Masya Allah ya. Iya, jadi emang dapat hidayahnya tuh alhamdulillahnya melalui anak. Merasa tertampar ya. Iya, merasa tertampar makanya. Kalau dapat tato dari permen karet gitu kan pengen ditempel-tempel, nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi suka ngebalik-balikin gitu. Alhamdulillah ya, balik lagi ya, hidayah itu ternyata begitu mahal ya. Iya, setelah kita merasakan, wah ternyata begitu kita tersadarkan dengan hal-hal yang kita perbuat pada dulu kala gitu ya, sekarang merasakan kenikmatan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Nah ini kan kita ada di acara diskusi putar arah ya. Ya. Jadi si diskusi putar arah ini sebenarnya akronim dari diskusi seputar aktivitas dan ruqyah. Jadi kan Tata juga punya aktivitas baru nih sekarang ketika sudah hijrah lah, hijrah dari masa-masa kelam dulu ya, minazulumati ilan nur ya bahasa. Nah
aktivitas teteh mungkin bisa bisa disampaikan sekarang lebih sibuknya di mana gitu? Kalau sekarang mah kesibukannya ya cuma antar jemput anak sekolah sama ya ibu rumah tangga biasa. Kalau dulu? Kalau sebelum nikah? Sebelum nikah sampai, mohon maaf ya, sampai punya tato itu dulu circle-nya seperti apa, mainnya kayak gimana, gaulnya kayak gimana gitu? Kalau saya mau menjurusnya ke keluarga sih Ustadz. Kayak kan saya anak broken home, ibu saya sama ayah saya berpisah. Bapak saya itu pemabuk keras, sampai sekarang pemabuk keras. Terus jadi kan pada saat mama sama bapak berpisah itu, saya bilang ke mama saya ada di rumah bapak. Saya bilang ke bapak saya ada di rumah mama, padahal sayanya kemana, keluyuran. Itu dosa saya yang saya sesali sampai sekarang. Terus dari minuman keras itu tuh, saya tuh pengen nyoba gini Ustadz kayak gitu. Kenapa sih bapak saya teh sesuka itu gitu ke minuman keras? Sampai saya coba-coba. Terus kayak tato, saudara-saudara saya kan ada yang bertato, terus saya nyobain. Jadi saya tuh nggak mau nurut orang tua Ustadz, karena mereka berpisah. Padahal baru saya sadari sekarang itu tuh jalan yang terbaik, terutama untuk ibu saya gitu yang keluar dari zonanya disakiti sama bapak gitu. Iya. Gitu Ustadz. Jadi emang dari dulu tuh. Jadi salah satu penyebab memutuskan tato itu sebetulnya seperti ada dorongan untuk coba. Iya, jadi kayak ada dorongan untuk ngebangkang ke orang tua aja gitu Ustaz. Kayak apa sih kalian aja berpisah gitu, ngancurin saya, padahal kalau dipikir sekarang itu tuh yang terbaik gitu. Mama saya tuh berkorban untuk saya terutamanya. Lagi-lagi orang tua jadi contoh ya Ustaz ya. Iya, padahal emangnya kalau pikiran zaman dulu mah kan Ustaz egois. Diri tuh egois aja, nggak mau dengerin orang tua kayak gitu. Tapi kan kalau sekarang dipikir, ya Allah ini tuh yang terbaik gitu. Mama saya tuh nggak bahagia gitu sama saya tuh, dan alhamdulillahnya sekarang sama suami yang sekarang bahagia. Jadi saya melihat gitu, oh iya ya, kalau nggak lepas dari bapak saya gitu yang sampai sekarang aja masih menjadi pemabuk gitu, mungkin mama saya nggak akan sebahagia ini. Iya. Kalau lihatnya mah baru sekarang sih Ustaz. Kalau teteh aktivitas sekarang? Alhamdulillah, aktivitas saya masih bekerja, saya di properti. Iya. Boleh dideketin teh itu sama. Saya aktivitas sekarang masih bekerja di properti gitu kan. Cuman sekarang saya freelance karena ada kesibukan saya lebih mengurus anak gitu. Karena selama saya divorce dengan suami. Oh, divorce tadi? Divorce ya, divorce-nya juga gara-gara tato juga sebenarnya mah kan. Kenapa saya bertato kan? Karena saya merasa kesal dan jengkel ketika suami nambah lagi tato. Nah, jadi sebenarnya udah bertato, tapi saya baru tahu ketika malam pengantin gitu ya. Ternyata kamu teh bertato, kenapa nggak bilang sebelum nikah gitu kan? Saya kaget. Ya udah gitu teh awas nambah lagi. Ternyata dalam jarak 2 tahun dia nambah lagi tato, dan itu membuat saya jengkel, kesal karena saya udah ultimatum. Akhirnya saya pergi ke tukang tato sambil marah, sambil amarah sama ini. Akhirnya saya bertato aja di sana gitu kan, awalnya bertato. Terus dari situ saya mulai, kamu aja bisa gitu, aku juga bisa gitu kan, istilahnya balas dendam lah ke suami. Nah akhirnya kami divorce ketika anak dalam kandungan, secara agama sih, secara ketok palunya ketika sudah lahiran. Dan di situ saya mendidik anak sendirian sampai sekarang usia 15 tahun. Nah, mungkin ada waktu-waktu saya yang kurang buat anak saya sehingga perilaku anak saya juga kadang membuat saya sakit hati. Udah banyak saya omongan saya memang kasar gitu ya, saya terlalu kejam. Cuman saya kadang kasihan juga ke dia gitu kan, dia tuh nggak punya figur seorang ayah gitu kan, dia nggak punya figur seorang. Jadi arahnya nggak tertentu sekarang tuh, karena mungkin dari mulai dia bayi sampai TK, SD, SMP saya nggak ada ketika pertumbuhan itu. Saya kan kerja harus mencari uang gitu. Saya terlena dengan uang, dengan hasil kerja saya yang sehingga saya malas untuk menikah lagi. Jadi saya menikah tuh ya 15 tahun lah, hampir 15 tahun saya sudah sendiri. Gitu, itu aja sih. Kalau teteh iya, ini dia gini, ini maksudnya tadi pada fitrah tadi kan, makanya fitrah tadi kan 3.
Yang ketiga adalah fitrah melestarikan diri. Jadi ini sebetulnya salah satu yang indikasi syaitan tadi. Syaitan itu mempengaruhi sehingga kemudian tidak ada keinginan untuk menikah, gitu. Jadi itu pengaruh syaitannya. Tidak tertarik dengan laki-laki karena saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri gitu kan. Jadi saya sakit hati kan diselingkuhin gitu kan. Buat apa hidup saya butuh laki-laki gitu. Jadi benci sama laki-laki. Kalau Teteh mungkin bisa diceritakan sedikit kisahnya kenapa sampai bisa ada di komunitas Hijrah Care hapus tato, karena punya histori tato. Nah itu pasti kan ada sedikit historinya kenapa bisa sampai ada terjerumus di lingkungan yang kenapa tatoan? Gitu. Kenapa tatoan dulu mungkin karena ikut-ikutan gitu kan, ikut sama teman perempuan yang dia itu tatonya itu banyak banget. Pas kebetulan emang dia ada masalah waktu itu, masalah rumah tangga. Jadi tatoan itu sudah nikah? Belum, sesudah cerai. Oh, sudah cerai. Iya. Jadi keluarga menjauh dari keluarga, saya kabur waktu itu sama teman perempuan. Tapi dia itu banyak tatonya, dia nakal gitu, jadi kebawa. Jadi karena sakit, karena saya juga ngerasa sakit sama keluarga juga. Jadi ya udah, saya mau ditato aja. Gimana ya? Apa ya sakitnya hati ini biar ditumpahkan aja gitu. Soalnya dulu itu pikirannya tuh kayak gini, daripada disakitin orang lebih baik sakitin aja sama diri sendiri gitu. Suka pikir kayak gitu dulu. Baik, dari sekian tadi ya, sekian histori yang Teteh sampaikan ini kan ada kesamaan, yaitu tato itu sebagai pelampiasan. Dan mungkin tadi sebelumnya kita ada obrolan, ada pertanyaan ya, dengar-dengar bahwa tato itu salah satu pintu masuk sehingga orang-orang itu bisa merasakan atau terkena gangguan sihir atau mungkin gangguan jin. Itu sebenarnya seperti apa? Apakah memang betul seperti itu atau mungkin ada analisa lain menurut antum yang sudah paham di hal-hal seperti ini? Iya. Kalau saya lihat yang ini kan dia bukan tatuan itu bukan atas dorongan, bukan karena pintu masuk syaitan. Justru syaitannya udah masuk dulu, baru kemudian tatuan. Karena kan sumber utamanya kenapa akhirnya memutuskan tato adalah tadi kekecewaan tuh kan, sedih terlalu berlebihan, kemudian marah yang marah gitu ya. Kita kalau marah kemudian kita bisa melampiaskan itu puas. Tapi kalau marah nggak tahu apa ini kan, akhirnya larinya apa? Larinya tadi, makanya akhirnya ke tato. Kemudian tapi sumber utamanya tetap fitrah yang sebetulnya kita kan nggak mau itu, cuman pelampiasannya saja sebetulnya kan adalah tetap yang paling utama yang merusak fitrah itu adalah syaitan. Jadi itu bisikan syaitan. Kemudian yang kedua lingkungan kan. Lingkungan. Coba kalau dulu waktu marah dapatnya kawannya aktivis masjid, udah jadi aktivis masjid, ya kan? Betul nggak? Nah, karena ketika marah itu butuh pelampiasan, rasa amarah, rasa kecewa itu, rasa sedih itu, dapatnya kawan bertato, jadi merasa, inilah yang paling mantap, akhirnya ditato, kan gitu. Jadi saya lihat bukan dari tatonya, tapi adapun memang tato itu merupakan simbol-simbol syaitan, itu memang seperti itu kan. Ada suku-suku tertentu itu yang dia punya seperti tato itu simbol. Kalau dia sudah mendapatkan kasta-kasta tertentu, maka dia akan ditato dengan tato-tato tertentu, gitu ya. Nah itu memang ada. Tapi kalau yang di sini saya lihat hanya sebuah pelampiasan saja, hanya sebagai pelampiasan saja. Jadi syaitan itu bermain justru di kesedihan, rasa amarah, dan kesedihan yang terlalu berlebihan itu. Jadi mungkin keluhannya itu pertama bermula dari problematika kehidupan dulu ya. Setelah ada problematika kehidupan, akhirnya
mungkin analisanya seperti ini. Setelah itu akhirnya kita jadi jauh sama Allah, pelampiasannya maksiat, pintu buat setan-setan itu terbuka lebar, mungkin seperti itu Ustaz. Nah dari situ mulai sakit. Saya itu sakit-sakitan selama 3 bulan, panas banget. Itu setiap udah ashar sama tengah malam jam 1 gitu kayak gitu. Saya mendatangi beberapa tempat yang seperti itu. Ada yang sebutnya Ustadz, ada yang tempat yang malah ada yang bilang Ustadz ini kamu udah ke tempat hitam, udah ke tempat putih gitu kan. Salah satunya saya waktu itu memang untuk menyembuhkan suami biar tidak melirik wanita lain, tapi dengan seiringnya waktu saya udah hilang perasaan saya ke dia, ya udah. Nah, kemarin-kemarin 2018-19 lah saya bertanya lagi pada seseorang itu untuk mengembalikan, semoga orang-orang yang berhutang kepada saya dilancarkan gitu kan.